Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rehan Amalia, Fakultas Usuluddin dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A IAT. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kitab Sunan Ad-Darimi, juga biografi tentang Imam Ad-Darimi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kitab hadis. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu biografi Imam Ad-Darimi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdul Somad. Beliau lahir di Samarkand dekat Irak tahun 181 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 255 Hijriah. Nasab beliau At-Tamimi, Ad-Darimi, As-Samarkandi. Beliau wafat di usianya yang ke-75 tahun. Tentang Imam Ad-Darimi, sejak kecil Imam Ad-Darimi dikenal dengan anak yang rajin dan cerdas. Dia mempelajari ilmu keislaman yang berkembang saat itu. Dia belajar kepada siapa saja yang dipandang berilmu, termasuk kepada orang yang lebih muda usianya. Imam Ad-Darimi tidak memiliki rasa malu untuk mendapatkan ilmu. Awal mulanya Imam Ad-Darimi belajar kepada para ulama di Samarkand, tanah kelahirannya. Setelah itu, dari Samarkand dirasanya cukup. Imam Ad-Darimi memutuskan untuk belajar keluar kota Samarkand. Imam Ad-Darimi pernah melakukan perjalanan ke Irak. Di negeri 1001 malam ini, tokoh ini belajar di Kufah, Wasit, dan Basrah. Selanjutnya ia pergi ke Syam atau Suriah dengan belajar di Damaskus, Hims, dan Suwar. Berikutnya menuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Setelah merasa puas memperoleh ilmu, musannif Sunan Ad-Darimi ini kembali ke kota kelahirannya di Samarkand. Karya-karya Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi merupakan ulama yang lumayan produktif, yang menghasilkan beberapa kitab yang lumayan banyak. Di antaranya Sunan Ad-Darimi, Sulusiyat atau kitab hadis, dan yang terakhir Al-Jami' Tafsir. Yang akan kita bahas saat ini adalah kitab Sunan Ad-Darimi. Identifikasi kitab dari dua ahli sejarah lama, Az-Zahabi dan Ibnul Imad, menyebutnya dengan Al-Musnad. Juga dalam foto kopi manuskrip Makhtut di Tendias, India, dan dari dua ahli sejarah kontemporer, Umarillah Kahalah dan Ad-Darakli, menyebutkan dengan As-Sunan atau Sunan Ad-Darimi. Dan setelah mempelajari susunan bab-bab atau kitab yang telah dicetak, disusun sesuai dengan bab-bab fikih, maka lebih tepat disebut dengan Sunan. Isi kitab ini dimulai dengan muqaddimah yang berisi bab-bab pengantar seperti kondisi manusia sebelum Islam, tentang sifat, mujizat Nabi, tentang fatwa, tentang ilmu dan orang berilmu. Di dalamnya terdapat 654 hadis dan yang lainnya. Kemudian disambung dengan kitab Thaharah, kitab sholat, dan diakhiri dengan kitab Fadlail Al-Quran. Jumlah kitab dalam Sunan Ad-Darimi seluruhnya berjumlah 23 kitab. Dan dalam setiap kitab terdapat bab. Di dalam bab-bab inilah beliau menyebutkan hadis-hadis yang sesuai dengan judul bab yang dimaksud. Sistematika kitab Sunan Ad-Darimi. Sunan adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih atau berisi tentang hadis-hadis ahkam yang digunakan oleh para ulama fikih sebagai referensi dalam mengistinbatkan hukum, seperti kitab Sunan Abi Daud, Sunan Al-Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain. 4 kitab Sunan pertama muncul pada abad ke-4 sampai ke-6 Hijriah, seperti kitab Muntaqa Ibn Al-Jarud, Sunan Al-Darul Qutni, dan Sunan Al-Baihaqi. Abad ke-5 Hijriah dan seterusnya merupakan masa di mana para ulama hadis berusaha mensistematikasikan kitab-kitab hadis pada sistematika yang lebih baik. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi siapa saja yang hendak mencari hadis. Sistematika kitab Sunan yaitu penyusunan berdasarkan bab-bab fikhiyah, mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat dikumpulkan dalam bab sholat, hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah wudhu dalam bab wudhu, dan sebagainya. Kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab ini memuat 24 kitab, terdapat 1302 bab dan 2849 hadis yang dimulai dengan muqaddimah dan terakhir Fadlail Quran. Dalam perjalanan sejarah dan perkembangan kitab-kitab hadis, kitab Sunan Ad-Darimi kurang dikenal di kalangan umat Islam. Ad-Darimi meringkas kitabnya sehingga banyak pengulangan, penyebutan hadis, dan sistematika penyusunan. Kitab ini juga tidak secara ketat mengikuti aturan berdasarkan sistematika bab-bab fikih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.